Halo Bolaners, balik lagi dengan Galeri Football. Seperti biasa kita akan membawakan berita-berita sepak bola terupdate setiap harinya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Galeri Football. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean berita sepak bola setiap harinya. Hasil pertandingan Liga Inggris semalam. Rangkaian pertandingan dibuka dengan laga antara Burnley versus Manchester City di Stadion Turf Moor. Tim tamu tengah dalam grafik menanjak dengan mencatatkan 8 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Kepercayaan diri yang tengah melambung tinggi itu menjadi modal utama meraih 3 angka. Manchester City sukses membawa pulang kemenangan dengan skor 2-0 dari laga tandang itu. Kedua gol dihasilkan oleh Gabriel Jesus pada menit 3 dan Raheem Sterling pada menit 38. Scoring 6 and losing 19, and they might be behind already, and they are. And towards Gundogan, great ball, second goal. Di pertandingan lain, Liverpool harus menerima kenyataan kalah dari Brighton and Hove Albion dalam lanjutan pekan ke-22 Liga Inggris. Laga Liverpool versus Brighton di Stadion Anfield itu berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu. Gol kemenangan Brighton pada laga tersebut dicetak oleh Steven Alzate pada menit ke-56. Atas hasil ini, Liverpool turun peringkat ke posisi keempat dengan 40 poin dari 22 kali berlaga, atau tertinggal 2 poin dari Manchester United di posisi kedua dan 5 poin dari Manchester City di puncak klasmen. Post across he goes, Alzate! Oh, Albion lead at Anfield and it... Bergeser ke Manchester, ada laga Leeds United versus Everton di Stadion Elland Road. Tim tamu berhasil bangkit dari kekalahan di pekan sebelumnya. The Toffers mencuri kemenangan 2-1 berkat gol Gylfi Sigurdsson pada menit 9 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit 41. Sementara tuan rumah hanya bisa membalas lewat gol Rafinha menit 48. Forward against Leeds up by the byline, whips the ball in, and they've watched the man run into. And in the ball comes, whipped in, heads go up in there, it's in the back of the net. Almost breaks for Harrison, comes down for Bamford on the penalty spot for Rafinha! Berikutnya ada partai panas antara Aston Villa versus West Ham United. Sorotan utama mengarah kepada Jesse Lingard yang baru direkrut oleh The Hammers dengan status pinjaman dari Manchester United. Debut itu berakhir dengan manis bagi Zeling. Jesse Lingard menyumbang 2 gol pada menit 56 dan 83. Dalam kemenangan 3-1 West Ham United atas Aston Villa di Stadion Villa Park. 1 gol lainnya disumbangkan oleh Thomas Soucek pada menit 51. Sedangkan The Villains hanya bisa mencetak 1 gol lewat Oli Watkins pada menit 81. And there is a goal. Is this right? It's to Lingard. Is he going to finish this? Yes, he is. Lingard again. Good effort. He scored again. Kemenangan juga dipetik oleh Leicester City yang bertandang ke Stadion Craven Cottage, markas Fulham. The Foxes juga mencatatkan kemenangan dengan skor 2-0. Kedua gol disumbang Kelechi Iheanacho pada menit 17 dan James Justin pada menit 44. Madison swings it in, and there is Iheanacho! Collection turns, plays it back here to Justin, grab the goalkeeper, you're just
Ronaldo cetak 2 gol ke gawang Inter. Real Madrid kirim ucapan ini. Cristiano Ronaldo berhasil melesakkan 2 gol ke gawang Inter Milan. Setelah gol kedua Juventus itu, akun resmi Real Madrid berbahasa Inggris langsung mengirimi sebuah cuitan kepada Ronaldo. Klub asal Spanyol itu menegaskan bahwa Ronaldo adalah top skor sepanjang masa bagi Los Blancos. Pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub kami, dan sekarang di sepak bola dunia. Selamat untuk Cristiano, bunyi cuitan tersebut. Terungkap, sebelum Kabak, Liverpool tawar bek Juventus senilai 1 triliun. Liverpool dikabarkan telah melakukan penawaran fantastis untuk seorang bek Juventus pada penutupan jendela transfer musim dingin 2021 lalu. Pemain bertahan Juventus yang dimaksud adalah Merih Demiral. Demiral diyakini sebagai target utama Liverpool untuk memperkuat lini pertahanan yang tengah ditinggal para bek senior yakni Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joel Matip. Tak tanggung-tanggung demi merekrut bek berusia 22 tahun itu, The Reds kabarnya telah menawarkan 57 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah ke Juve. Lionel Messi seret 5 orang di ring 1 Barcelona ke pengadilan. Lionel Messi mulai menguak identitas petinggi Barcelona yang dituding bertanggung jawab atas kebocoran detail kontraknya yang dimuat di media Spanyol, El Mundo Deportivo. Daftar tersebut terdiri dari 5 orang petinggi aktif maupun mantan pejabat dalam lingkar tertinggi atau ring 1 Barcelona, dengan peran berbeda yang mereka jalani terkait kontrak Messi. Seperti dilansir dari laman Mundo Deportivo, kelima orang tersebut adalah Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Oscar Grau, Carles Trusquet, dan Roman Gomez Ponti. Eden Hazard cedera lagi. Nasib buruk belum meninggalkan Eden Hazard di Real Madrid. Pemain Belgia itu kembali mengalami cedera. Real Madrid mengkonfirmasi Hazard kembali cedera pada Rabu, 3 Februari 2021. Pemain 30 tahun itu kembali mengalami cedera otot. Mengikuti tes yang dilakukan hari ini pada pemain kami Eden Hazard, oleh layanan medis Real Madrid, dia telah didiagnosis dengan cedera otot di rectus femoris, kaki kirinya. Pemulihan akan terus dinilai, tulis pernyataan Madrid. Joao Felix dinyatakan positif terkena virus corona. Tes positif COVID-19 memaksa Joao Felix mengisolasi diri jelang laga Atletico Madrid melawan Celta Vigo. Pemain internasional Portugal Joao Felix mengisolasi diri di rumah, seperti yang dilakukan oleh rekan satu timnya Mario Hermoso dan Yannick Carrasco sejak Jumat. Pernyataan singkat Atletico berbunyi, Joao Felix telah dites positif COVID-19. Striker itu diisolasi di rumah, sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan dan protokol La Liga. Di Maria ungkap ada kemungkinan besar bagi Messi akan datang ke PSG. Angel Di Maria berharap rekan senegaranya Lionel Messi akan bergabung dengannya di Paris Saint-Germain musim panas mendatang. Bintang PSG saat ini percaya bahwa Messi mungkin sedang dalam perjalanan keluar dari Barcelona ke Parc des Princes, tetapi menyerukan ketenangan untuk membiarkan segalanya berjalan lancar. Saya harap begitu, kata Di Maria kepada Kanal Plus. Ketika ditanya apakah Messi akan bergabung dengannya di Paris, ada peluang besar. Kami harus tenang dan membiarkan segalanya berkembang, ungkap Di Maria.